buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizdo Relta Simanjorang, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 210101132. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dengan materi teori belajar behavioristik dengan mata kuliah teori belajar dan pelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Stompul MPDK. Baiklah, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respons yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, masukan dari guru yang berupa stimulus dan keluaran siswa yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Adapun tokoh-tokoh dalam teori ini, yang pertama itu adalah Ivan V. Pavlov. Teori Pavlov dikenal dengan responded atau responded conditioning atau teori klasikal conditioning. Teori conditioning Pavlov dapat digambarkan sebagai berikut. Makanan, flash bel atau lampu air liur yang dilakukan berulang-ulang atau bel lampu atau air liur. Yang mula-mula teori ini dikembangkan oleh Pavlov pada tahun 1927 dengan melakukan percobaan terhadap anjing. Yang kedua, Edwin Gurdjieff. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Gurdjieff pada tahun 1935. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah dan tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya, tingkah laku buruk dapat diubah menjadi tingkah laku yang baik. Yang ketiga ada tokoh Watson. Teori conditioning ini lebih lanjut dikembangkan oleh Watson pada tahun 1970. Setelah mengadakan serangkaian eksperimen, ia menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau pembiasaan mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima menurut Watson. Stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu diketahui. Tokoh yang keempat adalah Skinner, mengemukakan bahwa menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit. Adapun kelebihan dan kelemahan teori behavioristik ini, yang pertama itu kelebihannya. Satu, model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan, praktek, dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya itu percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Adapun kelebihan dari teori behavioristik ini, yang pertama adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dapat
kejelian dan kepekaan guru pada situasi ini, belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Yang kedua, penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral. Bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid, dan murid berpandang pasif. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mengkaji tentang teori behavioristik, maka kita ketahui bahwa istilah-istilah seperti hubungan stimulus respon, individu atau peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Dan implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Demikianlah teori saya mengenai teori belajar behavioristik. Semoga bermanfaat bagi kita semua.